Dalam kehidupan sehari-hari, makanan berperan sangat penting bagi tubuh kita karena makanan adalah sumber energi dan sumber gizi bagi tubuh manusia. Ada banyak sekali makanan yang dapat dijumpai di sekitar kita, seperti jajanan di sekolahan, jajanan rumahan, maupun olahan yang dijual di pasar atau di warung makan. Karena tingginya kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis dan menarik, banyak produsen itu berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang awet, menarik, dan menggugah selera. Namun sayangnya, banyak produsen untuk mencapai hal tersebut itu tidak menggunakan cara yang baik dan benar. Beberapa pedagang justru menggunakan bahan tambahan yang berbahaya dan melanggar peraturan tanpa memikirkan dampak kesehatannya bagi masyarakat, dan mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Satu makanan populer di Indonesia yaitu bakso. Makanan yang berbentuk bulat dengan kuah gurih ini banyak digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bakso juga mudah dijumpai, seperti di pinggir jalan, kantin sekolah, hingga restoran. Namun, di balik kelezatan bakso ini masih sering terjadi masalah serius terkait keamanan pangan. Beberapa pedagang nakal menambahkan bahan berbahaya seperti boraks yang merupakan zat aditif ilegal, agar bakso yang dibuat itu tampak lebih kenyal, tidak mudah hancur, dan tahan lama. Padahal tindakan ini merupakan suatu kecurangan yang membahayakan konsumen. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki rasa, aroma, warna, atau daya tahan produk. Dalam batas dan jenis tertentu, zat aditif yang diizinkan sangat membantu industri pangan untuk menciptakan produk yang lebih baik. Contohnya adalah pengawet alami, pewarna makanan yang aman, atau penyedap rasa yang telah teruji keamanannya. Namun, ada pula zat aditif ilegal, yaitu bahan yang digunakan tidak sah dan tidak diperuntukkan bagi makanan karena menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Zat aditif ilegal dipilih karena murah, mudah didapat, dan memberikan hasil cepat pada tampilan makanan, namun mengandung resiko kesehatan jangka panjang yang serius. Boraks atau Na2B4O7 merupakan salah satu zat aditif ilegal yang sering ditemukan pada makanan, terutama pada bakso. Dalam dunia non-pangan, industri non-pangan, boraks biasa dipakai sebagai bahan pembersih, pengawet kayu, atau campuran pembuatan kaca dan deterjen. Jika zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, efeknya dapat membahayakan. Paparan boraks dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, serta kerusakan pada hati dan ginjal bila dikonsumsi secara terus-menerus. Dalam jangka panjang, akumulasi boraks di dalam tubuh juga berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem saraf, bahkan kematian. Bakso yang mengandung boraks biasanya memiliki ciri fisik tertentu, seperti lebih kenyal dari biasanya, lalu tidak mudah hancur saat ditekan, dan tidak mudah basi. Selain itu, warna bakso yang mengandung boraks juga lebih cerah dan tidak alami. Nah, melalui ciri-ciri fisik ini, kita sebagai pembeli bisa mewaspadai dalam membeli makanan, mana makanan yang mengandung boraks dan mana makanan yang tidak mengandung boraks. Melalui pemahaman tentang bahaya zat aditif ilegal, diharapkan konsumen atau masyarakat juga lebih waspada akan keamanan pangan. Selain itu, produsen atau pedagang juga harus memperhatikan barang-barang atau makanan-makanan yang dijualnya. Jangan sampai makanan yang dijualnya itu mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi memastikan bahwa makanan yang dijual itu juga lezat dan aman bagi kesehatan. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan konsumsi yang sehat dan terhindar dari bahan berbahaya. Halo semuanya. Wow, tadi kan kita sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang luar biasa tentang apa sih zat aditif itu. Zat aditif ilegal seperti boraks.
Tidak menyangka ya, ternyata makanan sehari-hari yang sering kita makan seperti bakso ternyata ada kemungkinan dicampuri dengan boraks oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat-sangat tercela dan tidak boleh dilakukan oleh teman-teman sekalian ya. Dan hal ini tentu saja membuat kekhawatiran yang luar biasa terhadap masyarakat umum. Nah, maka dari itu, yuk temani aku dalam mengidentifikasi bagaimana sih cara-cara untuk mengidentifikasi makanan yang mengandung boraks seperti pada sampel yang pada kali ini kita akan gunakan yaitu bakso. Oh iya, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya adalah Mr. B. Saya akan membantu teman-teman sekalian untuk cara mengidentifikasi makanan-makanan yang mengandung boraks. Penasaran kita mau ngapain aja nih? Yuk simak videonya baik-baik. Jangan lupa dicatat ya jika ada poin-poin yang penting. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah cara mengidentifikasi zat aditif ilegal pada makanan. Salah satunya adalah boraks. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu ada 4 cara. Yang pertama, dengan kita melihat tekstur pada makanan tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan uji nyala pada api. Yang ketiga, dengan menggunakan uji pada indikator PP. Dan yang keempat, dengan menggunakan uji pada kunyit. Namun, di sini kami hanya menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan melihat tekstur pada makanan tersebut, yang kedua dengan menggunakan kunyit, dan yang ketiga dengan menggunakan indikator PP. Adapun alat dan bahannya terdiri dari Jadi alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu bakso, terus ada mortal, lalu ada palet, kemudian ada pisau, lalu ada pipet, kemudian ada pengaduk besi. Jadi ini adalah indikator PP atau phenolphthalein. Nah, phenolphthalein ini adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C10H14O4. Nah, jadi phenolphthalein ini digunakan untuk mengidentifikasi karena boraks bersifat basah dan apabila diteteskan PP ini maka akan berubah warna. Karena itulah kami menggunakan indikator ini. Yang terakhir, kita menggunakan kunyit. Mengapa kita menggunakan kunyit sebagai indikator alami? Karena di dalam kunyit mengandung pigmen kurkumin bereaksi terhadap sifat basah kuat yang ada di dalam boraks. Mari kita identifikasi makanannya. Baik, cara yang pertama dalam mengidentifikasi makanan yang mengandung boraks yaitu dengan melihat teksturnya. Di sini kami menggunakan bakso. Untuk bakso sendiri, biasanya makanan bakso yang mengandung boraks itu dia memiliki warna yang pucat. Selain itu, dia memiliki tekstur yang lebih kenyal, berbeda dengan bakso-bakso pada umumnya. Selain itu, pada bakso yang mengandung boraks biasanya jika dijatuhkan di lantai, dia akan memantul. Seperti contoh. Baik, yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi dengan indikator kunyit. Langkah pertama, kita menghaluskan baksonya terlebih dahulu. Masukkan bakso ke dalam lumpang. Kita haluskan menggunakan alo. Tumbuk sampai halus. Setelah itu masukkan bakso yang sudah dihaluskan ke dalam palet. Tahap selanjutnya membuat sari kunyit untuk indikatornya. Kita tumbuk
sampai halus. Selanjutnya, tambahkan sedikit air. Teteskan sari kunyit ke dalam palet yang sudah ada bakso yang sudah dihancurkan. Kemudian aduk dan ratakan. Setelah itu tunggu, jika ada perubahan warna, maka bakso itu mengandung boraks. Baik, untuk identifikasi selanjutnya yaitu menggunakan indikator PP. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita hancurkan dulu baksonya. Hancurkan sampai halus. Setelah itu, letakkan bakso yang telah dihancurkan ke dalam sini. Yang selanjutnya, ambil indikator PP menggunakan pipet. Habis itu, teteskan kepada bahan uji. Setelah itu, tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman, kita kan sudah melakukan 3 metode pengujian untuk mengetahui adanya kandungan boraks pada sampel bakso, yaitu melakukan pengamatan fisik secara langsung, uji menggunakan kunyit, dan uji menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Ketiga metode ini dipilih karena masing-masing mampu menunjukkan adanya sifat khas pada boraks, baik melalui perubahan tekstur maupun perubahan indikator kimia. Pengujian dimulai dengan pengamatan fisik untuk melihat karakteristik bakso ketika dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan dilihat tekstur kenyalannya. Secara teori, boraks dapat membuat bakso menjadi sangat kenyal, padat, dan memiliki elastisitas tinggi karena boraks bekerja membentuk ikatan silang pada struktur protein. Ikatan silang tersebut menyebabkan protein menjadi lebih rapat dan kuat, sehingga jika bakso digulirkan atau dijatuhkan ke lantai, bakso akan memantul layaknya bola karet. Namun, pada hasil pengamatan fisik dalam uji kali ini, bakso yang diuji tidak menunjukkan pantulan sama sekali. Tekstur tampak normal, tidak terlalu keras ataupun kenyal berlebihan. Kondisi ini menjadi indikator pertama bahwa bakso tersebut kemungkinan besar tidak mengandung boraks karena tidak muncul sifat elastis yang biasanya terjadi apabila boraks ditambahkan selama proses pembuatan. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kunyit. Kunyit mengandung senyawa alami kurkumin yang peka terhadap keberadaan bahan kimia bersifat basa kuat. Boraks termasuk senyawa alkali yang dapat meningkatkan pH, sehingga ketika bahan yang mengandung boraks bersentuhan dengan kunyit akan terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Reaksi ini terjadi karena kurkumin mengalami perubahan struktur ketika berada di lingkungan basah, sehingga warnanya berubah secara nyata. Pada pengujian yang dilakukan, kunyit tetap
berwarna kuning tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Tidak adanya perubahan ini menunjukkan bahwa sampel bakso tidak memiliki sifat basah, sehingga menguatkan dugaan bahwa tidak ada boraks yang bereaksi dalam sampel. Jika bakso yang memang mengandung boraks, perubahan warna ini hampir pasti akan muncul dalam hitungan detik karena reaksi basah terhadap kurkumin sangat cepat. Sebagai penguat pemahaman, bagaimana sih jika sampel benar-benar mengandung boraks? Pada uji fisik, bakso akan terasa jauh lebih keras dan kenyal dibandingkan bakso normal karena boraks dapat menstabilkan dan mengeraskan jaringan protein. Saat dijatuhkan, bakso akan memantul akibat meningkatnya elastisitas. Pada uji kunyit, boraks yang memiliki sifat basah akan menyebabkan kurkumin pada kunyit berubah struktur kimianya sehingga warnanya bergeser menjadi merah kecoklatan. Reaksi ini terjadi secara cepat akibat ion borat yang terbentuk dalam larutan. Sementara pada uji PP, larutan ekstrak bakso akan berubah warna menjadi merah muda karena fenolftalein mengalami ionisasi dalam kondisi basah akibat keberadaan boraks. Ketiga tanda ini, pantulan fisik, perubahan warna kunyit, dan perubahan indikator PP merupakan bukti kuat adanya boraks. Sehingga jika semua perubahan ini tidak terjadi, maka dapat dipastikan bahwa bahan makanan tersebut bebas dari kontaminasi boraks. Berdasarkan keseluruhan hasil pengamatan dari ketiga uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bakso yang diuji tidak mengandung boraks. Ketiga metode yang berbeda ini menunjukkan hasil negatif tanpa adanya ciri fisik maupun perubahan kimia yang mengarah pada keberadaan boraks. Tidak adanya perubahan warna ada pada kedua indikator dan tidak munculnya sifat fisik yang abnormal menguatkan bahwa sampel aman dari bahan tambahan berbahaya tersebut. Dengan demikian, bakso pada percobaan ini dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan bebas penggunaan boraks sebagai pengenyal atau pengawet. Bagaimana? Seru bukan kegiatan tadi? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata salah baik secara disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.